Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap selalu berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hutang semoga Allah cepat lunaskan. Yang lagi sulit, semoga Allah segera mengeluarkan dari kesulitan. Tapi tetap selalu saya katakan, yang paling penting, ini saya katakan lagi ya, yang paling penting adalah semoga Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Tetap saya katakan bahwa ketika Allah sudah ampuni semua dosa kita, insya Allah hidup kita itu akan bahagia. Semua kesulitan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan, keterpurukan hidup itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita meminta apa yang kita inginkan, jangan lupa mintalah ampunan Allah. Karena ketika Allah sudah mengampuni, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Jangan bosan. Tetap tuliskan terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hidupku bahagia. Tuliskan semua keinginan yang Anda inginkan. Tapi jangan lupa, awalilah dengan kata-kata alhamdulillah ya Allah, dengan bersyukur. Karena insya Allah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun, walau faktanya berbeda, nggak apa-apa. Insya Allah, Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin apa ya? Ingin bahas masalah hutang lah. Karena memang masalah hutang ini selalu saya katakan nggak ada selesainya ya. Ada yang WA ke saya ya, dan WA ini banyak sekali sebenarnya. Yang saya sampaikan ini kan itu aja, tapi ya nggak apa-apa, tetap saya sampaikan ya. Pak, saya sudah bosan nih, sudah bosan banget, sudah capek, saya lelah rasanya, sudah berikhtiar sana sini, sudah melakukan banyak hal, hutang saya nggak lunas-lunas Pak, bahkan hidup saya makin terpuruk, semuanya menjauh, semuanya gelap, saya nggak tahu lagi harus berbuat apa Pak, tolong dong kasih motivasi, kasih pencerahan, harus gimana lagi ini, saya nggak ngerti lagi. Ya kalau teman-teman saat ini ngalamin itu ya, ya silakan tonton video ini hingga akhir, jangan di skip, tonton hingga akhir. Simak kata-kata saya, mana tahu ada kata-kata yang bisa membantu teman-teman untuk bangkit kembali. Karena memang kehidupan ini itu kan penuh dengan kemungkinan dan tidak kemungkinan gitu ya. Maka kata-kata saya pahami dan simak, mudah-mudahan menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya. Yang lagi suntuk, yang lagi bosan karena banyak hutang, dengarkan ini hingga akhir. Ya, pahami teman-teman semuanya, pahami ini bahwa ada tanda-tanda bahwa Allah itu ingin menyelesaikan hutang kita. Dan tanda-tanda ini coba deh ente perhatikan ya. Ente rasakan, ada nggak tanda 4 hal ini di dalam diri kita dan yang kita rasakan. Nah, tanda yang pertama bahwa Allah itu ingin menyelesaikan hutang kita, yang pertama, kita sudah nyerah, kita sudah nggak mampu. Artinya gini, kan selalu saya katakan, ente nggak mampu lagi tuh, Allah bilang gitu tuh, Allah ente nggak mampu lagi tuh, udah balik padaku, datang padaku, balikan semuanya padaku, cuma aku yang bisa selesaiin hutang ente, ente nggak mampu, kira-kira gitu bahasa saya. Itu Allah udah bilang begitu tuh. Maka kalau ente sudah terpuruk, sudah bosan, sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa, maka serahkan ke Allah, menyerahlah, lepaskan hutang itu. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya, lepasin ke Allah, serahin ke Allah. Berat, ya memang berat ngelepasin hutang itu. Susah, ya memang susah. Butuh latihan, butuh waktu, butuh proses. Saya juga dulu begitu ya, makanya cara melepaskan hutang, memasrahkan hutang ke Allah itu nggak mudah. Perlu kita latihan untuk bicara dengan diri sendiri selalu, ya Allah, hamba nyerah, hamba pasrahkan segalanya padamu ya Allah, hamba nggak mampu lagi untuk bayar ini semua ya Allah, hanya Engkau yang mampu ya Allah, hamba lepasin, hamba titipkan, hamba pasrahkan ya Allah. Saya dulu selalu lakuin itu ya, berkali-kali. Kenapa kita sulit melepasin utang? Karena memang kata-kata hutang itu sudah melekat dalam diri kita, sudah masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga kita mau ngelepasinnya itu sulit banget. Dan itu harus dilatih. Caranya gimana? Ya caranya kita harus banyak-banyak berkata pada diri sendiri. Ya Allah, mulai hari ini kupasrahkan. Ya Allah, mulai hari ini kulepaskan. Selalu gitu katakan. Dan kita memang harus izinin diri kita bahwa memang kita ini harus ngelepasin hutang, bukan sekali dua kali kita ucapin itu. Nggak bisa teman-teman semuanya. Saya juga begitu dulu kok. Nggak serta-merta saya itu memasrahkan semuanya itu kuat tiap hari. Nggak, ada saatnya saya kuat, ada saatnya saya lemah, kadang saya takut, khawatir, cemas.
juga saya lakukan. Jadi kalau teman-teman saat ini ngerasakan begitu, bosan, capek, saya juga dulu merasakan itu. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya, itu harus dilepaskan, harus dipasrahkan. Terus gimana dengan hutangnya Pak? Ya hutang kita ya tetap kita bayar, tapi saat ini posisinya kan kita sudah tidak lagi mampu, nggak bisa lagi menyelesaikan itu. Dan menurut saya itu hanya Allah yang bisa menyelesaikan itu. Maka pertamanya kalau Allah ingin supaya Allah ingin lunasin, lepasin, pasrahin ke Allah, biar Allah saja yang bekerja. Terus tugas kita apa? Ya tugas kita, saya katakan lagi-lagi ya, saya katakan perbaiki diri, fokusin ibadah. Itu teman-teman semuanya, nggak ada cara yang lain, nggak ada cara yang lain. Maka lepasin hutang itu, nyerahlah, jangan melawan. Makin melawan kita makin nggak, makin sulit, makin kita stres sendiri, makin kita suntuk sendiri. Maka tanda Allah ingin nyelesain hutang kita itu kita sudah nggak mampu lagi, kita sudah menyerah, maka menyerah. Ikhtiarnya gimana Pak? Ikhtiarnya nanti dulu, yang penting ente lepasin, ente pasrahin ke Allah. Saya katakan bila perlu kalau untuk ikhtiar, tinggalin tuh ikhtiar dunia itu. Kan sering tuh yang WA ke saya tuh, ya Pak saya nggak ada kerjaan, saya cuma ibu rumah tangga, apa bisa hutang saya lunas dengan saya ngelakuin riyadhah ikhtiar langit. Berkali-kali saya katakan ikhtiar langit itu juga usaha teman-teman semuanya. Dan selalu saya katakan bahwa banyak itu orang-orang itu yang bisa selesai utangnya, masalahnya selesai itu berkah ikhtiar jalur langit, bukan ikhtiar dunia. Maka sudah deh, jangan dipaksa, menyerahlah, menyerah. Dan sebenarnya ketika kita sulit itu Allah itu sudah ngasih petunjuk loh, cuma kita nggak peka saja. Kita masih memaksakan diri kita, belum kita lepasin ke Allah. Kan di awal tadi sudah bilang, ente nggak mampu tuh, kata Allah begitu. Sini datang padaku, serahin padaku, biar ku beresin tuh hutang-hutangmu. Kira-kira begitu bahasa Allah. Tapi kita nggak peka, kita nggak memahami itu. Berat, ya memang berat, tapi harus dilatih teman-teman semuanya. Nggak ada cara lain. Nah maka tanda Allah ingin selesaikan hutangmu yang pertama, ente dan nyerah. Ente sudah lepasin tuh hutang, ente sudah pasrahin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, tanda Allah ingin selesaikan hutang kita, itu solusi ditutup tuh sama Allah. Selalu saya katakan, ente makin maksain cari solusi, makin nggak ketemu itu. Makin menunggu keajaiban, makin menunggu pertolongan Allah tuh makin tertutup tuh jalan tuh. Nggak begitu caranya. Nah, kalau kita sudah terpojok, sudah terpuruk, ketakutan, terus kita ingin bayar utang, terus kita paksa cari solusi. Makin kita cari solusi, makin jauh tuh solusi. Terus solusinya gimana Pak? Utang saya harus dibayar. Udah saya katakan yang penting ente datang dulu ke Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu banyak sekali caranya untuk menolong kita. Kalau kita memikirkan bagaimana cara Allah menolong kita, nggak mampu. Coba itu yang dipikir tuh gimana tuh cara Allah itu membelah lautan. Gimana tuh dengan kuasanya Allah Nabi Musa membelah lautan. Kemudian banyak contoh-contoh yang lain ya, yang keajaiban-keajaiban yang lain yang tidak masuk akal menurut kita, tapi bagi Allah itu gampang. Maka ketika solusi sudah ditutup, ente cari sana sini nggak ada, itu tandanya Allah ingin selesaikan utang kita. Maka saat itu, ketika itu yang terjadi pada diri kita, jangan ngelawan, jangan cari solusi. Terus apa yang kita cari? Cari ampunan Allah. Cari Allah dan cari ampunan Allah. Dengan cara apa? Perbaiki itu ibadah. Lakukan terus riyadhah langit, sholawat, istighfar, sholat malam, sholat tahajud. Jangan pikirkan solusinya, jangan pikirkan kapan Allah menolong, jangan menunggu keajaiban. Karena sudah bukan wilayah kita lagi itu. Solusi keajaiban itu wilayahnya Allah. Tugas kita itu sudah ikuti perintahnya. Allah merintahkan kita suruh sholat, kita sholat. Inti perintahkan kita mau doa terkabul sholat malam, kita kerjakan sholat malam. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, sudah kita kerjakan saja. Terus hutang-hutang saya gimana Pak? Saya dimaki, saya dihina. Nah terus ente mau ngapain? Kalau sudah solusi ditutup, ente mau lakuin apa? Mau lari? Mau kemana ente? Coba aja kalau ente nggak percaya, makin ente melawan, makin ente berusaha ngandalin pikiran, ngandalin diri sendiri, cari solusi, nemuin teman, telepon ke sahabat, siapapun dia itu makin ditutup sama Allah. Nah kalau sudah solusi ditutup, berarti tandanya Allah ingin selesaikan hutang kita dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Solusi itu urusan Allah teman-teman semuanya. Sudah deh, tugas kita itu lakuin saja, jalanin saja, ikutin saja maunya Allah apa.
Banyak tuh orang-orang yang memaksain diri cari solusi makin nyungsep tuh hidupnya tuh. Ente nggak percaya coba aja. Saya juga dulu begitu. Saya nyungsep, saya maksain diri. Mohon maaf teman-teman saya tuh banyak yang pejabat kah, yang pengusaha kah. Saya teleponin semuanya semuanya nggak ada, gelap. Mereka nggak menolong, mereka nggak mau, semuanya pada menjauh. Coba deh kalau nggak percaya. Saya ngalamin itu. Dan kalau solusi sudah ditutup, lagi-lagi saya katakan berarti Allah ingin selesaikan hutangmu dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Terus tugas kita apa? Apa yang kita lakukan supaya solusi datang? Ya perbaiki diri, fokus saja. Jangan pikirkan solusinya, ente tetap ibadah, tetap baik sangka, tetap semangat, walaupun terpaksa-paksa diri. Maka dulu saya katakan, dulu tuh saya selalu bilang, ya Allah insya Allah kuat, insya Allah kuat, insya Allah kuat, insya Allah ada Allah. Pokoknya dikit-dikit Allah, Allah, Allah. Karena semuanya sudah gelap. Kita ikhtiar sana sini nggak ketemu, melakukan ini nggak bisa, melakukan segala macam salah, eh, ke kanan salah, ke kiri salah, semuanya serba salah, maju salah, mundur semuanya serba salah. Kenapa? Karena sudah ditutup. Kenapa Allah menutup itu? Karena Allah ingin nyelesain hutang kita. Karena hanya Allah ingin nyelesain, bukan kita. Maka balik ke Dia. Maka terus beribadah. Menurut saya, bila perlu tinggalin tuh ikhtiar dunia. Ente mau ibu rumah tangga kah, nggak ada kerja kah, yang penting ente datang ke Allah, minta ke Allah, terus minta ke Allah, rayu Allah, bangun malam paksa. Karena ketika kita banyak hutang itu kan malas ya kan, terus pikirannya tuh stres, sumpek semuanya. Maka kalau iman kita nggak kuat, itulah yang sering terjadi orang bunuh diri. Jangan, itu nggak solusi teman-teman semuanya, percaya deh. Allah itu sudah memastikan bahwa seberat apapun masalah yang kita alami, Allah sudah memastikan kita mampu. Itu nggak mungkin Allah ngasih ujian itu di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Maka ingat itu. Yang kedua, kalau solusi sudah ditutup, jalan keluar sudah ditutup oleh Allah, berarti Allah ingin selesaikan hutangmu. Itu tandanya Allah ingin lunasin hutang kita. Dengan apa? Dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Caranya gimana? Kita nggak mampu mikirkan caranya Allah. Cara Allah banyak, sudah. Mulai hari ini ente jangan cari solusi deh. Cari aja Allah, cari ampunan Allah. Banyakin istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lakukan amalan yang sudah Anda pahami, sudah Anda kerjakan. Lakuin. Yang buat Anda stres itu karena ente menunggu-nunggu keajaiban, menunggu solusi. Menunggu solusi, menunggu keajaiban, makin jauh tuh, makin ente tunggu, makin jauh, makin ente stres sendiri. Caranya gimana? Ya nikmatin saja ibadah itu. Nikmatin istighfar itu, nikmati sholawat itu, nikmati ibadah malam, nikmatin sholat 5 waktu, nikmatin semuanya. Gitu teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda Allah ingin selesaikan hutang kita. Itu ujian makin banyak. Masalah makin dihadirkan oleh Allah. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, keluarga, saudara, teman. Semuanya datang tuh masalah. Padahal kita sudah riyadhah ya, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah sholat malam. Yang Allah bilang siapa orang banyak istighfar maka akan diberikan kemudahan. Lah kita ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, hidup bukan mudah, malah makin banyak masalah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itulah cara Allah memberikan ujian dulu kepada kita. Kita sabar enggak? Kita istiqomah enggak? Kita bertahan enggak? Kita tetap baik sangka enggak pada Allah? Padahal nih ya kita sudah riyadhah nih, sudah sholawat, sudah istighfar. Nah kok hidup malah makin susah, kok solusi nggak ketemu? Ingat, dunia bukan milik kita, miliknya Allah. Suka-sukanya Allah. Dan kenapa Allah belum kasih solusi? Allah itu masih sayang sama kita. Allah itu rindu, Allah itu suka dengan rintihan kita. Allah itu suka dengan ngemisnya kita ke Allah. Ya Allah, tolong lunasin hutangku. Allah senang jeritan hati kita. Allah senang dengan doa kita, Allah sayang dengan kita. Bukan berarti Allah nggak nyelapain kita, bukan Allah nggak ingin selesaikan utang kita, tapi ntar dulu, ente sabar dulu, ikhlas dulu, pasrah dulu, terima dulu. Makanya selalu saya katakan, yang sudah riyadhah, istighfar, sholawat, semua sudah kerjakan, kok nggak ada keajaiban, ente belum masuk 3 hal. Terima, sabar, ridho, itu kuncinya teman-teman semuanya. Tuh yang ketiga, masalah makin banyak tuh, itu tandanya Allah ingin selesaikan hutang kita. Maka pahami petunjuknya. Ingat nih benar-benar ya. Makin banyak ujian dan makin terpuruk hidup Anda, walaupun Anda sudah riyadhah, istighfar, sholawat, itu tandanya pertolongan Allah makin dekat. Solusi itu makin dekat. Coba deh kalau nggak percaya.
Maka ketika Anda benar-benar terpojok, benar-benar Anda nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Anda makin dimaki, dihina karena nggak bisa bayar utang, diusir dari kontrakan, rumah diplang, paling sudah berbagai macam kita lakukan. Sabar, tetap yakin, tetap prasangka baik. Percaya deh teman-teman semuanya, Allah itu maha menolong. Cuman kita nggak sabar. Sabar deh, sabar gitu. Ikhlas, pasrah, udah ikutin saja apa maunya Allah. Terus yang kita lakukan apa? Sudah lakuin apa yang bisa kita lakuin. Jangan paksa. Waktunya kerja ya kerja, waktunya berdagang ya berdagang, bisa waktu misalnya kita berjualan ya jualan. Tapi ingat, tetap kuatkan hati kita ke Allah bahwa sesulit apapun hidup kita, ada Allah. Insya Allah ada Allah. Insya Allah ditolong Allah. Insya Allah. Pokoknya insya Allah ada Allah, Allah. Pokoknya Allah semuanya. Kenapa? Karena yang ngendalin semua ini Allah, bukan kita teman-teman semuanya. Yang gerakkan hati penagih hutang itu kan Allah. Yang menggerakkan hati penagih hutang itu marah-marah sama kita kan Allah. Ya kalau hati kita dekat ke Allah, yakin ke Allah, selalu melibatkan Allah, insya Allah hati dan diri kita ini kuat dan Allah yang membantu. Itu teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tanda Allah ingin lunasin hutang kita. Kita tenang. Kita tenang kali walaupun ujian itu banyak datang, tapi hati dan pikiran itu benar-benar tenang walaupun solusi belum kita dapatkan. Tapi ingat, saat tenang itu ente manfaatin, banyakin berdoa. Ini kadang-kadang kan kita udah nggak mikirkan utang, tiba-tiba kita merasa tenang hati, tapi gak kita manfaatin berdoa, nggak kita manfaatin untuk minta tolong ke Allah. Jangan. Saat ente tenang, banyakin doa. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Karena pertolongan Allah itu datang ketika jiwa dan raga kita ini tenang. Maka jangan gelisah. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, tetap baik sangka, tetap yakin ke Allah. Sehebat apapun ujian yang datang, seterpuruk apapun hidupmu, yakinlah, insya Allah Allah pasti menolong. Allah pasti berikan kekuatan, walaupun ente harus terpaksa yang menahan semuanya, tapi percayalah, Allah nggak zolim. Allah itu baik banget teman-teman semuanya. Cuman kita perlu sabar sedikit saja. Bahasa saya sabar sedikit saja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ente selama ini ngeluh, ente selama ini nggak ibadah, ya Allah masih sayang juga sama ente. Ente ngeluh, ente nggak terima, nggak ikhlas, nggak ridho, buktinya baik-baik saja Anda jalani selama ini kan. Maka pahami 4 itu. Yang pertama, tanda Allah ingin bantu kita selesaikan hutang kita, itu sudah nyerah. Yang kedua, solusi ditutup. Yang ketiga, ujian makin datang, makin banyak datang. Yang keempat, hati dan pikiran ente itu tenang. Insya Allah dengan ketenangan itu Allah akan memberikan pertolongan dan Allah akan selesaikan semua utang-utang kita dengan caranya. Ingat ya, dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ingat itu, pahami itu. Tetap yakin, tetap semangat, ada Allah. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.